Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiananda Putri Sitorus-Pane dengan nomor NIM 01021382271165. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan ekonomi menurut Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dan haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan 88, berbunyikan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah pula kamu melampaui batasnya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan tertentu yang harus diperhatikan. Selain itu, dalam ajaran Islam juga, orang yang mempunyai banyak harta tidak dianjurkan membelanjakan uang semau hatinya. Batasan anggaran belum cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah seseorang muslim tidak boleh berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nishab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayarkannya zakat, infak, dan sodako. Dalam ekonomi mikro Islam terdapat 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain yaitu: 1. Keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. 2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi pula kualitas masyarakat untuk membeli. 4. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. 5. Cara pembayaran, tunai dan angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. 6. Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Dalam permintaan ekonomi menurut Islam, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan oleh individu muslim, yaitu: pertama, harus mengkonsumsi barang yang halal dan thayyiban. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan. 3. Tidak mengonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahahnya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama teman saya. Pertama, saya bertanya kepada teman saya, yaitu sudahkah dia mengkonsumsi barang secara halal dan thayyiban? Ia menjawab, ya, dia membeli barang dengan uang yang halal, menggunakan uang kebutuhan yang diberikan oleh orang tuanya. Yang kedua, saya juga bertanya, apakah dia membeli barang ini tidak secara berlebihan? Dan ia menjawab, ya, dia hanya membeli 2 celana dengan harga 135.000. Itu pun sudah dapat diskon, ia bilang. Dan yang ketiga, saya juga bertanya, apakah ia membeli barang ini memang untuk maslahatnya, bukan untuk mudaratnya? Dan ia menjawab, ya, ia membeli celana ini sesuai kebutuhan karena kebetulan celana yang ia pakai sehari-hari sudah tidak layak pakai.